Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul, mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2018 FKIP Universitas Jember. Saat ini saya sedang mengikuti program PLP di SMA 3 Muhammadiyah Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PLP, yaitu mengenai produk video pembelajaran. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai materi vektor. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu vektor? Vektor merupakan salah satu jenis besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Berbeda dengan besaran skalar. Besaran skalar merupakan besaran yang memiliki nilai saja. Contoh dari besaran vektor itu seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, dan juga gaya. Contoh dari besaran skalar itu seperti waktu, panjang, luas, dan volume. Penulisan lambang vektor biasa dituliskan dengan huruf kapital tebal atau biasanya dituliskan diikuti dengan arah panah di atasnya. Dalam melukiskan vektor, kita perlu memperhatikan beberapa komponen-komponen yang ada. Misal, panjang dari vektor sendiri dan juga sudut yang dibentuk oleh vektor itu sendiri. Misalkan kita mempunyai vektor A yang mendatar ke kanan sepanjang 6 meter. Untuk menggambarkan vektor ini, kita gambarkan seperti gambar berikut ini. Kemudian kita mempunyai vektor B sepanjang 6 cm membentuk sudut 45 derajat terhadap vektor A, dapat kita gambarkan seperti gambar berikut ini. Yang terakhir, misalkan kita punya vektor C dengan panjang 6 cm dan membentuk sudut negatif 45 derajat terhadap vektor A, dapat kita gambarkan seperti vektor ini. Nah, arah dari sudut ini menggambarkan arah keterbalikan dari vektor sendiri. Kalau kita lihat pada vektor B, seperti pada gambar, ketika pada vektor C dengan besar yang sama yaitu 6 satuan, namun sudutnya yang berbeda yaitu minus 45 derajat, sehingga arah dari vektor ini juga berlawanan arah dengan vektor B seperti pada gambar. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama, ada metode segitiga. Metode segitiga merupakan cara penjumlahan dua vektor yang memindahkan titik tangkap salah satu vektor pada ujung vektor lainnya, kemudian menarik garis lurus dari pangkal ke ujung pangkal vektor lainnya. Misalkan kita punya vektor A seperti pada gambar dan juga vektor B seperti pada gambar. Bagaimana operasi dari A plus B? Nah, operasi dari nilai A plus B dapat kita tuliskan atau kita gambarkan seperti pada gambar berikut ini. Nah, arah dari vektor A plus B yaitu mengikuti operasi vektor yang awal. Di sini kan kita punya operasi A plus B. Jadi arah menggambarkannya itu dari pangkal ujung vektor A menuju pangkal ujung vektor B seperti pada gambar. Bagaimana dengan A min B? Nah, vektor A sama seperti gambar pada umumnya. Kemudian vektor B, karena vektornya bernilai negatif, maka arahnya itu berlawanan arah dengan vektor positif B tadi, seperti pada gambar berikut ini. Sehingga penulisan untuk vektor A min B digambarkan seperti gambar berikut ini. Metode selanjutnya yaitu metode jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor dengan cara melukiskan dalam bentuk jajar genjang. Nah, misalkan kita punya vektor A dan vektor B seperti berikut. Penulisan vektor A plus B kita proyeksikan atau kita gambarkan seperti bentuk jajar genjang. Kemudian kita tarik garis horizontal dari jajar genjang itu sendiri. Garis horizontal inilah yang kita sebut dengan resultan vektor. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. Kita punya vektor A dan vektor B. Garis biru di sini menunjukkan resultan dari vektor A dan B atau A plus B. Metode yang ketiga yaitu metode poligon. Metode poligon ini biasa kita gunakan ketika jumlah vektor yang ada itu lebih dari dua vektor. Hampir sama dengan menggunakan metode segitiga. Nah, misalkan kita punya vektor A dan juga B dan juga C. Bagaimana resultan dari ketiga vektor ini? Atau penjumlahan dari vektor ini? Nah, penjumlahan dari ketiga vektor ini dapat kita gambarkan seperti gambar berikut. Kita lukis vektor A, kemudian di ujung vektor A kita lukiskan kembali vektor B, kemudian pada ujung vektor B kita lukiskan kembali vektor C. Nah, resultan vektornya itu dari titik awal vektor A menuju titik akhir vektor C. Seperti pada gambar, panah yang warna merah ini merupakan vektor resultan dari A plus BC. Selanjutnya mengenai resultan vektor. Hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan vektor, namun pada resultan vektor ini rumus yang paling umum kita gunakan yaitu rumus kosinus.
Misalkan kita memiliki vektor seperti gambar berikut ini. Nah, bagaimana cara menentukan resultan vektor ini? Nah, cara menentukan resultan dari vektor ini biasa kita gunakan rumus R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Bagaimana asal-usul dari rumus ini? Nah, coba kita uraikan gambarnya seperti gambar berikut ini. Kalau kita perhatikan, gambar RP dan juga O itu sama dengan segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari panjangnya R itu sendiri dapat kita gunakan rumus Pitagoras, sehingga R kuadrat sama dengan OP kuadrat plus PR kuadrat. OP itu sama panjangnya dengan OA ditambah AP, sehingga OP kita tuliskan A plus AP kuadrat. Untuk PR kita tuliskan PR kuadrat. Kemudian kalau kita perhatikan, panjang AP ini dapat kita tuliskan B cos theta. Ini berasal dari rumus kosinus. Kosinus itu kan sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, sehingga AP itu sama dengan B cos theta. Nah, kalau kita lihat PR itu dapat kita uraikan menjadi B sin theta. Ini rumus sinus, di mana rumus sinus itu sisi depan dibagi sisi samping. Kemudian kita kuadratkan semuanya menjadi A kuadrat plus 2AB cos theta plus B kuadrat cos kuadrat theta plus B kuadrat sin kuadrat theta. Kita gabungkan kosinus dan sinusnya sehingga persamaannya menjadi A kuadrat plus 2AB cos theta plus B kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Teman-teman kalau ingat rumus identitas pada trigonometri, nilai dari cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga operasi ini dapat kita tuliskan R kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB cos theta plus B kuadrat. Nah, rumus inilah yang kita gunakan untuk menentukan resultan dari dua vektor, yaitu R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Selanjutnya untuk menentukan arah dari vektor itu sendiri. Untuk menentukan arah dari resultan vektor dapat kita gunakan aturan sinus. Kalau kita perhatikan, R sin theta itu sama dengan B sin alfa sama dengan A sin beta. Aturan inilah yang kita sebut dengan aturan sinus, di mana theta merupakan sudut kedua vektor, alfa merupakan arah vektor R terhadap vektor B, dan beta merupakan arah vektor R terhadap vektor A. Contoh soal, misalkan kita memiliki vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat dengan besar vektor A sama dengan 12 satuan dan vektor B sama dengan 5 satuan seperti pada gambar. Tentukan resultan vektor dan arahnya. Untuk menentukan resultan dari vektor ini, kita menggunakan rumus yang telah kita cari tadi, yaitu R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Dengan menggunakan rumus ini memasukkan nilai A, B, dan juga cos theta, kita dapatkan nilai R sebesar akar 229, yaitu 15,1 satuan. Untuk menentukan arahnya, kita dapat menggunakan aturan sinus yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Kalau kita lihat, R sin theta itu sama dengan B sin alfa, sehingga alfa sama dengan sin pangkat min 1 dalam kurung 5 dibagi 15,1 tutup kurung sin 60 derajat. Didapatkan hasil dari alfa sama dengan sin pangkat min 1 0,287. Dengan bantuan kalkulator kita dapatkan nilai dari alfa yaitu 16,67 derajat. Selanjutnya yaitu mengenai menguraikan vektor. Vektor komponen merupakan dua vektor atau lebih yang menyusun sebuah vektor. Jadi ketika kita memiliki sebuah vektor, kita dapat menguraikannya menjadi komponen pada sumbu X dan juga komponen pada sumbu Y. Misalkan kita punya vektor F seperti pada gambar. Kalau kita perhatikan, cos theta itu sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, sehingga cos theta sama dengan Fx dibagi F, sehingga vektor pada komponen sumbu X atau Fx sama dengan F cos theta. Jadi vektor komponen pada sumbu X yaitu Fx sama dengan F cos theta. Selanjutnya untuk menentukan vektor komponen pada sumbu Y. Kalau kita perhatikan lagi, sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya yang mana? Nah, sisi depannya di sini yaitu Fy, dan sisi miringnya yaitu vektor F tadi. Sehingga
vektor komponen pada sumbu Y dapat kita tentukan, yaitu Fy sama dengan F sin theta. Untuk menentukan arah dari vektor F itu sendiri, yaitu vektor pada komponen Y dibagi vektor pada komponen X, atau Fy dibagi Fx, yaitu F sin alpha dibagi F cos theta. Contoh soal, misalkan kita mempunyai 3 buah vektor seperti pada gambar. F1 sama dengan F2 sebesar 6 Newton dan F3 sebesar 12 Newton. Tentukan resultan vektor pada masing-masing komponen sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencari vektor komponen pada sumbu X, kita menggunakan rumus Fx sama dengan F cos theta, di mana besar F1x sama dengan F1 cos 60 derajat. Didapatkan hasilnya sebesar 3 Newton. Untuk F2 nya itu sama dengan negatif 6 Newton, dan F3x sama dengan F3 dikalikan cos 60 derajat. Didapatkan hasilnya 6 Newton. Sehingga Fx totalnya itu resultan dari vektor komponen pada sumbu X, yaitu F1x ditambah F2x ditambah F3x. Didapatkan hasil akhirnya yaitu sebesar 3 Newton. Kemudian pada sumbu Y, kita gunakan rumus Fy sama dengan F sin theta, di mana F1y nya itu sama dengan F1 sinus 60. Didapatkan hasilnya sebesar 5,22 Newton. Untuk F2y nya sebesar 0 Newton, dan F3y nya sebesar F3 sinus 60. Didapatkan hasilnya negatif 10,44 Newton. Sehingga Fy totalnya sama dengan F1y ditambah F2y ditambah F3y. Didapatkan hasil air sebesar negatif 5,22 Newton. Selanjutnya mengenai vektor satuan. Vektor satuan merupakan sebuah vektor yang didefinisikan sebagai satu satuan vektor. Vektor satuan pada sumbu X dilambangkan dengan I, vektor satuan pada sumbu Y dilambangkan dengan J, dan vektor satuan pada sumbu Z dilambangkan dengan K. Nah, untuk gambar dari vektor satuan ini dapat kita gambarkan sebagai berikut. Penjumlahan dan pengurangan vektor satuan. Cara menjumlahkan dan mengurangi vektor satuan dengan cara mengoperasikannya dengan sesama vektor satuannya. Misalkan kita punya contoh vektor A sebesar 2i plus 3j min 4k, dan vektor B sebesar i min 4j plus 4k. Untuk operasi A plus B sama dengan kita jumlahkan vektor-vektor dengan komponen i dengan i, j dengan j, dan k dengan k. Seperti pada operasi berikut ini, A plus B sama dengan 2 plus 1i ditambah dalam kurung 3 min 4j ditambah dalam kurung min 4 plus 1k. Didapatkan hasilnya itu 3i min j min 3k. Selanjutnya operasi perkalian pada vektor. Pada vektor satuan ini operasi perkaliannya itu ada dua jenis, yaitu vektor perkalian titik atau kita sebut dot product, dan perkalian silang atau kita sebut dengan cross product. Untuk perkalian titik vektor satuan, kita harus tahu sifat-sifat dari perkalian titik dot vektor satuan. Misalkan I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 1. Untuk I kali J sama dengan J dikalikan K sama dengan I dikalikan K, itu nilainya sama dengan 0. Misalkan kita punya vektor A sama dengan AXI plus AYJ plus AZK, dan vektor B sama dengan BXI plus BYJ plus BZK. Ketika kita kalikan dua vektor tersebut, misalkan A dot B, itu akan didapatkan hasil akhir AXBX plus AYBY plus AZBZ. Yang selanjutnya yaitu perkalian silang vektor satuan atau cross product. Sifat-sifat perkalian silang pada vektor satuan ini, yang pertama, I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K, itu nilainya 0. Namun ketika I cross J itu sama dengan K, K cross I itu sama dengan J, dan J cross K itu sama dengan I. J cross I sama dengan negatif K, I cross K sama dengan negatif J, dan K cross J sama dengan negatif I. Misalkan kita punya vektor A sama dengan AXI plus AYJ plus AZK, dan vektor B nya BXI plus BYJ plus BZK, itu hasil dari A cross B hasilnya sama dengan dalam kurung AY dikalikan BZ negatif AZ dikalikan BY
tutup kurung I, ini pada komponen vektor I-nya, kemudian negatif dalam kurung AX BZ minus AZ BX tutup kurung J, ini pada komponen J-nya. Kemudian pada vektor komponen K-nya AX BY negatif AY BX. Perkalian silang vektor satuan atau cross product dapat kita cari menggunakan metode determinan. Misalkan kita punya vektor A AXI, AYJ, dan AZK, dan vektor B BXI, BYJ, dan BZK dapat kita tuliskan dalam bentuk determinan seperti pada gambar berikut ini. Sehingga dengan menggunakan metode determinan, kita dapatkan hasil dari A cross B sama dengan AYBZ min AZBY untuk komponen I-nya dikurangi AXBZ minus AZBX untuk komponen J-nya dan AXBY minus AYBX untuk komponen K-nya. Ini hampir sama dengan cara yang di awal tadi. Contoh soal, tentukan hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor berikut ini. Misalkan vektor A sama dengan 2I minus 2C plus 4K dan vektor B sama dengan I min C, I min 3C plus 2K. Nah, untuk perkalian titiknya atau dot product A dot B sama dengan kita kalikan sesama vektor komponennya, I dikalikan I, J dikalikan J, dan K dikalikan K. Didapatkan hasil 2 dikalikan 1 ditambah negatif 2 dikalikan negatif 3 ditambah 4 dikalikan 2. Didapatkan hasil akhir sebesar 16. Untuk perkalian silangnya kita menggunakan metode determinan seperti gambar berikut ini. Didapatkan hasil akhir sebesar 8I negatif 2K. Kalau kita perhatikan, hasil akhir dari operasi perkalian dot product itu berupa nilai atau besaran tanpa satuan. Namun pada hasil perkalian dengan cross product atau perkalian silang itu masih terdapat arah, sehingga terdapat komponen vektornya yaitu 8I negatif 2K. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.